Halo Sobat Prima Plasindo. Belakangan ini Anda pasti sudah cukup sering dengar tentang Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, dan istilah-istilah lain yang ada hubungannya dengan itu. Tidak jarang juga kita dengar bahwa ada yang berhasil meraup untung gila-gilaan karena investasi di cryptocurrency atau mata uang kripto. Memang banyak yang bilang kalau mata uang kripto semacam Bitcoin dan kawan-kawannya ini adalah mata uang masa depan. Kenapa sampai ada pendapat seperti itu? Apa bedanya dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar, atau euro? Kita akan bahas bersama secara sederhana dalam video kita kali ini. Maka sebelumnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Anda agar tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita-berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Apa itu cryptocurrency? Singkatnya, cryptocurrency atau mata uang kripto adalah uang yang bersifat digital yang dapat digunakan untuk transaksi virtual di dalam dunia digital. Istilah cryptocurrency ini berasal dari kata cryptography atau kriptografi bahasa Indonesianya yang berarti kode rahasia atau tulisan tersembunyi, dan currency yang berarti mata uang. Memang cocok istilah ini karena mata uang digital ini dilindungi dan dijaga keamanannya dengan sandi dan kode rahasia secara digital. Sama seperti mata uang konvensional yang punya banyak jenis tergantung dari negara yang mengeluarkan, seperti rupiah kita di Indonesia, US dollar yang dikeluarkan Amerika Serikat, sampai euro yang digunakan oleh negara-negara Uni Eropa. Mata uang kripto juga punya banyak jenis, mulai dari Bitcoin yang paling terkenal, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple, sampai Dogecoin yang baru-baru ini nilainya anjlok. Dan sama juga seperti mata uang konvensional, mata uang kripto juga punya fluktuasi nilai tukar. Dan inilah yang dimanfaatkan banyak orang saat ini untuk bisa meraup keuntungan besar. Lalu apa bedanya mata uang kripto dengan mata uang biasa? Kan sekarang juga kita sudah bisa transaksi digital pakai rupiah atau dolar di internet. Betul. Yang membedakan mata uang kripto dan mata uang konvensional adalah sistem desentralisasi jaringan yang dimilikinya. Mata uang konvensional, rupiah contohnya, awalnya memiliki bentuk fisik, entah itu bentuk kertas atau koin logam, dan disimpan di bank yang berlaku sebagai penyimpan dan pencatat transaksi yang kita lakukan dengan uang kita. Jadi, walaupun sudah bisa melakukan transaksi digital dengan menggunakan rupiah, tetap saja transaksi kita akan dilakukan dan dicatat oleh pihak bank, bukan langsung. Misalnya, pada saat kita melakukan transfer dana dari rekening kita ke rekening orang lain menggunakan internet banking, kita mengirimkan informasi kepada pihak bank dulu untuk melakukan perpindahan dana dari rekening kita untuk dikirim ke rekening tujuan. Pihak bank lah yang menerima informasi ini dan akan melaksanakan transaksi yang kita minta. Jadi dalam hal ini, bank menjadi perantara antara kita dan penerima dana. Transaksi seperti ini terjadi ribuan hingga jutaan kali dalam sehari dalam satu bank. Sehingga bank menjadi sentral atau pusat bertumpunya semua transaksi keuangan. Dan untuk bisa menunjang hal ini, pihak bank perlu memiliki infrastruktur jaringan dan server yang kuat. Karena kalau sampai down atau kena hack, transaksi keuangan jutaan orang akan lumpuh. Nah, berbeda dengan sistem sentralisasi jaringan yang dimiliki bank, transaksi mata uang kripto terjadi peer-to-peer atau langsung dari pengguna ke pengguna tanpa ada perantara. Tidak ada server sentral atau pusat yang menangani perpindahan dana. Pencatatan transaksi terjadi langsung pada device masing-masing pengguna. Sama saja seperti kalau kita bayar atau transaksi tunai. Perpindahan uang terjadi langsung antara pemberi dan penerima dan langsung masuk ke kantong penerima tanpa ada perantara. Dengan sistem desentralisasi jaringan seperti ini, jaringan mata uang kripto akan sulit sekali dihack atau dilumpuhkan. Transaksi juga bisa dilakukan 24 jam sehari, selama 365 hari setahun, tanpa perlu otorisasi perantara atau pihak yang lebih tinggi. Entah itu bank, entah itu pemerintah. Semua pemegang mata uang kripto memiliki posisi yang sama dan mendapatkan sebaran data transaksi yang sama juga.
Lantas, apa yang menjamin keamanan dari transaksi mata uang kripto ini? Seperti namanya yang tadi kita bahas, mata uang kripto menggunakan kriptografi atau sistem kode rahasia public key. Sistem ini yang mendasari jaringan mata uang kripto dan diandalkan oleh para penggunanya untuk mengirim dan menerima dana. Jadi dalam skema kriptografi public key ini, kita akan memiliki public key dan private key. Private key ini bersifat pribadi dan dapat digunakan untuk mengakses dan melakukan otorisasi transaksi yang kita punya dan berbentuk serangkaian panjang angka yang sangat sulit ditebak. Private key ini harus dijaga kerahasiaannya dari pengguna yang lain, karena kalau sampai diketahui orang lain, akan sangat mudah menguras isi dompet digital mata uang kripto Anda. Bisa diibaratkan, private key ini seperti PIN ATM bank Anda. Hanya saja lebih panjang dan rumit sehingga agak mustahil dibobol. Makanya penting untuk dijaga kerahasiaannya. Nah, dari private key ini, kita bisa mendapatkan public key yang aman untuk diberikan kepada orang lain atau kepada pihak lain tanpa khawatir orang akan bisa menebak private key kita dari public key yang diberikan. Public key ini digunakan sebagai kode tujuan transaksi. Kurang lebih mirip dengan nomor rekening bank yang kita punya. Kalau kita mau mengirimkan dana di bank, kita kan harus tahu dan masukkan nomor rekening tujuan agar transaksi bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana cara kerja transaksi dengan menggunakan private key dan public key ini? Oke, jadi misalnya, si A mau mengirimkan dana kepada si B. Maka si A harus tahu dulu public key dari si B, sehingga bisa memberikan perintah ke sistem jaringan untuk melakukan perpindahan dana dari dompet digital si A ke si B. Sebelum transaksi dilangsungkan, si A harus membuktikan kepada sistem bahwa dana yang akan dikirimkan adalah memang miliknya, dengan memberikan tanda tangan digital menggunakan private key miliknya ke dana yang akan dikirim. Sistem kemudian akan mencocokkan hal ini dan melanjutkan transaksi apabila tanda tangan dan dananya valid, sehingga pada akhirnya dana tersebut diterima si B. Pada saat yang bersamaan, semua device pengguna jaringan akan menerima update catatan transaksi yang sudah dilakukan dan menyimpannya pada database masing-masing. Dengan demikian, tidak perlu ada administrator atau perantara yang terlibat dalam transaksi ini. Semua ditangani oleh sistem jaringan yang ada, dan catatan transaksinya pun tercatat dalam database masing-masing pengguna. Sistem jaringan yang terdesentralisasi ini yang disebut dan dikenal sebagai blockchain. Jadi apa benar bahwa mata uang kripto ini akan menjadi mata uang masa depan, menggantikan mata uang konvensional yang kita punya sekarang? Banyak orang yang berpendapat begitu. Karena dengan sistem blockchain yang mata uang kripto ini, semua sistem transaksi akan bisa dilakukan secara digital sepenuhnya, tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank atau pemerintah. Dan karena bukan dikeluarkan oleh negara atau pemerintah tertentu, mata uang ini bersifat global dan dapat digunakan tanpa kenal batas negara. Memang, sekarang ini pembayaran menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum masih belum luas penggunaannya. Belum terbayang untuk kita di Indonesia ini belanja di Tokopedia pakai Bitcoin atau bayar Gojek pakai Ethereum. Tapi ke depannya, siapa tahu? Walau begitu, mata uang kripto saat ini sudah memiliki nilai dan berfluktuasi layaknya mata uang konvensional. Makanya, banyak orang yang memanfaatkan ini sebagai peluang investasi atau meraup keuntungan. Tapi patut diingat bahwa nilai tukar mata uang kripto ini volatilitasnya sangat tinggi. Kalau naik, naiknya gila-gilaan. Tapi sekalinya drop, langsung terjun bebas. Seperti yang baru-baru ini terjadi dengan Bitcoin. Setelah cuitan dari Elon Musk yang berisi bahwa Tesla Motors tidak lagi menerima pembayaran berupa Bitcoin untuk alasan lingkungan, nilai tukar Bitcoin langsung anjlok 10% ke level di bawah $50.000 per koinnya. Sehingga market cap aset kripto di seluruh dunia yang tadinya berada di level $2,4 triliun langsung merosot ke angka $2 triliun saja. Membuat para investor aset kripto
rugi hingga ribuan triliun rupiah dalam sekejap. Banyak yang bilang ini permainan atau prank dari Elon Musk untuk memainkan harga jual aset kripto. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa nilai tukar mata uang kripto pun tidak lepas dari pengaruh tren dan isu yang ada. Sehingga perlu diikuti dengan sangat cermat kalau memang Anda ingin meraup keuntungan darinya. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo sendiri? Apakah memang menurut Anda mata uang kripto ini adalah masa depan? Atau Anda sendiri mungkin sudah coba investasi aset kripto ini? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan ke teman, saudara, atau rekan bisnis Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita terhangat lainnya seputar industri plastik.